semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bela bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Saat ini kita akan beribadah di ibadah PLK Teruna pada hari Minggu tanggal 27 Desember. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah persekutuan Teruna ini. Kami memohon penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari berdiri, kita akan menyanyikan PKJ 4 bait 1, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami lagi hari yang baru ya Tuhan. Sebentar kami akan beribadah, mendengarkan firman dan renungan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap pribadi kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik, kita buka Alkitabnya. Buka dari Matius 2 ayat yang 19 hingga ke 23. Matius 2 ayat yang ke-19 hingga ke yang 23. Yang berbunyi demikian. Kembali dari Mesir,
Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalan dulu kali ya, nama kakak Gabriel. Kakak sekarang puji Tuhan dipercayakan sebagai ketua persekutuan teruna di periode yang sekarang. Ini pertama kali juga untuk, sebenarnya ini kedua kali buat kakak untuk khotbah di persekutuan teruna. Waktu itu kakak udah pernah khotbah di kelas Dwi kalau nggak salah. Dalam rangkanya waktu itu ulang tahun Gerakan Pemuda. Nah sekarang saat ini kakak khotbah lagi di sini bukan sebagai pengurus Gerakan Pemuda, tapi sebagai ketua persekutuan teruna. Puji Tuhan kakak dipercaya saat ini untuk membawakan firman pada hari ini. Firman Tuhan hari ini itu mau menunjukkan bahwa saat ini perikop yang ada yaitu kakak bacain dulu ya perikop yang ada. Perikop di sini itu adalah Allah menuntun perjalanan hidupku. Sedikit untuk latar belakang perikop kita pada saat ini. Perikop kita itu Rasul Paulus mau menceritakan atau mendokumentasikan permulaan kehidupan Yesus sebagai bagian dari penggenapan nubuat kitab suci. Dalam kitab Injil Matius dituliskan dengan jelas bahwa kelahiran Yesus adalah karya Roh Kudus melalui seorang gadis atau perawan yang bernama Maria. Itu ada di Matius 1 ya adik-adik ya. Menurut pemahaman Yahudi, Roh Kudus adalah pribadi yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Roh Kuduslah yang mengajar para nabi untuk mengatakan hal-hal yang harus mereka katakan. Roh Kudus jugalah yang membawa kebenaran Allah kepada manusia sepanjang zaman dan setiap generasi. Dengan demikian, Yesus adalah seorang pribadi yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Yesus adalah pribadi yang dapat memberitahukan kita tentang keberadaan Allah, keadaan Allah. Yesus juga menyampaikan tentang maksud atau kehendak Allah atas kita. Hanya di dalam Yesus saja kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh manusia di tengah kehidupan ini. Baru 2 hari kita melewati tanggal 25 Desember adik-adik. Dan kebetulan juga di minggu ini merupakan minggu terakhir di tahun ini. Firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kita tentang Natal adalah momen kelahiran Yesus. Akan tetapi, mungkin adik-adik, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, arti Natal sendiri itu untuk adik-adik itu apa? Ada yang jawab pasti Natal itu lahirnya Tuhan Yesus. Ada yang jawab Natal itu hari sukacita. Jawaban itu benar, gak salah. Dan itu memang hari Natal itu merupakan hari sukacita untuk kita. Tapi rupanya kedatangan atau kelahiran Yesus di dunia yang akan menyatakan dan mewujudkan kebenaran Allah menjadi satu ancaman tersendiri bagi Raja Herodes. Karena pada saat itu ia berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Namun demikian, Tuhan Allah bertindak melalui malaikatnya kepada para Majus dan Yusuf agar rencana jahat Herodes gagal. Sebaliknya, rencana Allah yang terwujud. Sikap Herodes yang demikian itu adalah cerminan perilaku para pemimpin agama Yahudi di masa mendatang dalam menghadapi Yesus.
kelahiran Yesus sendiri itu menjadi satu ancaman bagi beberapa pihak, karena Yesus itu datang untuk memberitakan firman, memberitakan keselamatan untuk kita semua. Ada yang ketakutan karena pada saat itu, masa-masa saat itu tuh merupakan masa-masa raja yang boleh dibilang raja yang kejam pada saat itu ya adik-adik ya. Maka itu Raja Herodes waktu itu punya kayak semacam aturan itu bahwa semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang tepat itu harus dibunuh. Karena Raja Herodes itu mau mencari bayi Yesus, sang keselamatan itu. Dia mengetahui kalau Herodes mengetahui bahwa Yesus sudah lahir, dan Herodes tidak mau sampai itu terjadi, karena yaitu pemerintahan pada masa itu kejam. Oleh karena itu makanya dia membuat aturan semua anak di Bethlehem 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Kelahiran Yesus sendiri adalah peristiwa intim sebuah keluarga sederhana dengan malaikat yang bersuara secara pribadi kepada Yusuf. Setelah Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus wafat, wilayah kekuasaannya terbagi. Sesuai dengan wasiatnya, bahwa wilayah kekuasaan dibagi menjadi 3 untuk ketiga anak laki-lakinya. Tanah Yudea untuk Arkelaus, tanah Galilea untuk Antipas, tanah di timur laut seberang Yordan untuk Filipus. Ketika anak Herodes itu menjadi pemimpin di tanah Israel. Jadi pada saat itu alasan Yusuf itu bermula dari setelah berkelana karena aturan dibuat oleh Raja Herodes itu tadi. Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir, mereka pergi keluar kota untuk menghindari peraturan yang kejam itu tadi ya. Jadi mereka pergi keluar kota untuk menghindari itu semua. Oleh karena itu Yusuf dan Maria berkelana pergi ke sana ke sini untuk menyelamatkan bayi Yesus. Akan tetapi Yusuf dan Maria melakukan itu semua bukan hanya atas dasar keinginan mereka sendiri, tapi atas perintah dan tuntunan tangan Tuhan. Jadi mereka tidak serta-merta karena mereka ketakutan untuk dibunuh bayi Yesus pada saat itu. Mereka pergi juga itu karena mereka mendapatkan semacam mimpi dari Tuhan Allah untuk pergi ke satu tempat. Mungkin Yusuf dan Maria untuk kita sendiri orang awam, mungkin pada saat itu kita akan berpikir yang ada di otak kita pergi untuk keselamatan diri kita sendiri. Tapi tidak seperti itu. Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita sedemikian rupa. Apa yang boleh kita alami itu merupakan tuntunan tangan Tuhan. Percaya atau tidak percaya adik-adik. Ya, itu juga yang terjadi pada Yusuf dan Maria. Setelah Herodes Agung meninggal, malaikat Allah datang dalam mimpi kepada Yusuf. Malaikat itu berpesan supaya Yusuf kembali bersama dengan Maria dan Yesus ke Israel. Dalam perjanjian lama ada perkataan Nabi Hosea yang berbunyi, "Dari Mesir kupanggil anakku itu." Hosea 11 ayat 1. Perkataan Nabi Hosea ini mau menyatakan kepada kita bahwa di masa lampau Allah telah memanggil Israel dari tempat perbudakan di tanah Mesir melalui Nabi Musa. Sedangkan untuk masa depan, perkataan Hosea ini dapat dilekatkan pada panggilan Allah untuk Yusuf sekeluarga agar kembali ke Israel. Setelah mereka berkelana ke keluar kota untuk lari dari aturan-aturan kejam yang ada pada saat itu. Setelah Raja Herodes meninggal, mereka mendapatkan semacam pesan bahwa mereka harus kembali lagi ke Israel. Mereka harus kembali lagi ke Israel. Karena
ada pesan yang disampaikan melalui malaikat melalui Yusuf bahwa mereka harus kembali lagi ke Israel. Di sini juga Matius memberikan penjelasan bahwa Yusuf sekeluarga berada di Mesir karena perintah Allah. Jadi peristiwa kembalian Yusuf dan keluarga dari tanah Mesir tidak hanya memperlihatkan penggenapan janji Allah kepada Yusuf, melainkan juga penggenapan nubuat Nabi Hosea di zaman Perjanjian Lama. Tapi pada saat itu adik-adik, setelah Raja Herodes meninggal, yang menjadi raja di Yudea itu Archelaus, anaknya Herodes, yang berkuasa di tanah Yudea. Kejaman kelicikannya terlihat ketika dia membunuh banyak orang yang melawan kepentingannya. Itulah sebabnya Yusuf waktu pergi dari Mesir ke Israel tidak tinggal di Bethlehem Yudea seperti dulu, tetapi di Nazaret, wilayah kekuasaan Raja Herodes Antipas. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk atau pesan dari malaikat Allah dalam mimpi Yusuf di Mesir. Yusuf dan keluarganya menetap di Nazaret. Yesus dibesarkan di sana. Nazaret ada di lembah selatan Galilea yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Nazaret sendiri juga bukan merupakan daerah yang asing bagi Yusuf dan Maria, karena sebelum kelahiran Yesus, Maria tinggal di Nazaret. Dari Nazaret, Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk karena dekat Kaisar Romawi Agustus. Jadi itulah adik-adik kenapa alasan Yusuf tinggal di Nazaret, selain untuk menghindari kekejaman raja pada saat itu. Yusuf juga seperti melaksanakan perintah atau titah dari Allah, hingga itulah juga kenapa bahwa arti perkataan Yesus orang Nazaret, karena ya di tempat itulah segala sesuatunya itu bermula. Tentang kisah peristiwa kelahiran dan kehidupan masa kecil Yesus yang mengatakan tentang penggenapan firman daripada Nabi bahwa dia adalah orang Nazaret. Kalimat Yesus adalah orang Nazaret pada ayat yang ke-23 itu mau menunjukkan sesuatu. Mungkin Matius hendak mengolah kata Nazir menjadi kata Nazaret. Nazir berarti orang kudus yang berkenan kepada Allah. Ini mengingatkan kita kepada Simson, seorang Nazir Allah yang membebaskan bangsa Israel daripada lawannya. Atau mungkin Matius juga melihat, merenungkan dan memakai perkataan Nabi Yesaya untuk kitab Perjanjian Lama. Adik-adik boleh lihat nanti di Yesaya yang 11 ayat yang pertama yang menyatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nas tersebut sangat bermakna jika dihubungkan dengan kata Nazaret. Kata taruk pada ayat tersebut itu merupakan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani adalah nezer. Jadi di sini Matius ingin memberitahukan bahwa Yesus adalah orang Nazaret, sekaligus juga dia merupakan nezer atau taruk yang dijanjikan dari keturunan Isai dan Daud. Taruk yang dijanjikan itu adalah raja yang dijanjikan Allah juga berasal dari Abraham. Yesus dibesarkan di Nazaret. Selama 30 tahun Yesus hidup bersama keluarganya dan masyarakat di sana. Bahkan Yesus bekerja di sana, mengumpulkan uang hari lepas hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya juga. Yesus melakukan banyak perkara sepanjang kehidupan Yesus di Nazaret. Di sini mau diceritakan melalui firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada saat ini, adik-adik. Di sini kita mau diingatkan bahwa setiap dari kita, setiap manusia, termasuk saya dan adik-adik sendiri, itu pasti punya begitu banyak rencana, begitu banyak angan-angan, harapan yang ingin kita capai sebagai manusia. Akan tetapi tidak semudah seperti yang kita bayangkan untuk bisa melaksanakan rencana-rencana dan harapan untuk menggapai harapan-harapan yang kita sudah impikan. Manusia itu boleh berencana, akan tetapi Tuhanlah yang mempunyai kehendak. Seperti
seperti judul perikop kita pada saat ini, atau tema kita, yaitu Allah menuntun perjalanan hidupku. Adik-adik boleh memiliki banyak rencana, banyak angan-angan, cita-cita yang besar, justru harus seperti itu. Tapi ya itu, seperti yang kakak bilang, balik lagi bahwa Tuhanlah yang punya kehendak. Seperti contohnya tahun ini kita di penghujung tahun 2020, seperti yang adik-adik tahu, kita dilanda oleh COVID-19 dari awal tahun, kurang lebih sekitar bulan Maret kalau nggak salah, Maret ke April gitu. Sepanjang itu sampai saat ini di akhir tahun kita masih dihantui oleh pandemi ini. Segala harapan, segala rencana yang sudah kita buat untuk tahun ini pasti banyak yang tidak dapat kita laksanakan. Termasuk kakak sendiri. Udah ada beberapa rencana kakak dalam tahun ini, tapi ternyata pandemi ini boleh datang kepada kita. Ya, kita mau bilang apa? Kita nggak bisa juga mengeluh, Tuhan kenapa sih kok ngedatengin pandemi? Saya kan tahun ini mau ini, tahun ini mau ini, saya tahun ini mau kesini, saya mau pergi ke sini. Segala sesuatunya itu sudah Tuhan atur, adik-adik. Mungkin kenapa kita tidak bisa melaksanakan semua rencana atau harapan kita pada tahun ini, yaitu karena memang Tuhan belum izinkan untuk boleh terjadi atas diri kita di tahun ini. Allah itu sudah mengatur perjalanan hidup kita. Dia sudah merancangkan segala sesuatu untuk kita. Dan semua yang boleh Tuhan rancangkan itu baik adanya untuk kita, untuk kakak dan untuk adik-adik. Jadi untuk itulah kenapa perikop ini cukup kena juga buat kakak. Allah menuntun perjalanan hidupku. Ya memang kakak banyak yang masih boleh kita rasakan saat ini, termasuk adik-adik juga. Salah satunya, contoh nyatanya yang boleh masih kita rasakan pada saat ini, yaitu kita masih boleh ada bersama-sama beribadah, walaupun masih secara virtual seperti ini, tapi kita masih boleh diberkati, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah hingga di penghujung tahun 2020 ini. Kalau bukan karena tuntunan tangan Tuhan, nggak bakalan kita bisa melewati itu tahun 2020 ini sampai di penghujung tahun ini. Oleh karena itu kalian juga, adik-adik dan kakak juga, itu perlu membina diri sedemikian rupa agar setiap rancangan Tuhan yang boleh terjadi atas diri kita, atas hidup kita, itu boleh kita rasakan, boleh kita pahami apa maksud Tuhan atas diri dan kehidupan kita, agar kita pun dapat mengerti bagaimana penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita, tidak hanya hari ini, tidak hanya sampai akhir penghujung tahun 2020 ini, tapi sampai seterusnya. Segala rencana, segala angan-angan, segala harapan bukan berarti kita tidak boleh, tapi kita serahkan aja semua sama Tuhan. Apa yang boleh jadi rencana kita, apa yang boleh jadi harapan kita, apa yang boleh jadi kita harapkan untuk cita-cita kita ke depannya, kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bukan berarti apa yang tidak kita dapatkan Tuhan tidak dengar doa kita, ya adik-adik, ya, bukan. Tapi apabila apa yang kita minta tidak Tuhan berikan saat ini, atau kita masih tunggu, adik-adik percayalah, kalau mungkin adik-adik tidak mendapatkan apa yang adik-adik mau, apa yang adik-adik harapkan, apa yang adik-adik cita-citakan, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa adik-adik. Tapi Tuhan sudah menyiapkan satu hal, satu rencana, satu harapan dan cita-cita untuk adik-adik
yang jauh lebih besar dan lebih baik untuk adik-adik. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita tahu apa yang kita inginkan, tapi Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Adik-adik boleh pahami di situ ya nanti. Sebagai penutup pada khotbah minggu ini, kakak mau bertanya, apakah sepanjang tahun 2020 ini banyak yang kita lewatkan, banyak yang kita tidak bisa jalankan, termasuk waktu kita sendiri pun kita tidak seperti biasanya gitu, tidak seperti hari-hari biasanya kita boleh menjalaninya. Adik-adik pada saat ini sekolah dari rumah, kakak-kakak juga, atau mungkin mama papa kerja dari rumah. Tapi bacaan kita pada hari ini mau menanyakan kepada kita bahwa jangan sampai pandemi yang boleh terjadi pada saat ini khususnya jangan jadi penghalang bagi kita. Kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa beribadah. Untuk itu pakailah waktu yang ada, maksimalkan oleh adik-adik sendiri, biar semuanya itu boleh menjadi berkat juga untuk adik-adik dan orang lain juga, agar semuanya itu tidak sia-sia dan boleh menjadi sebagai pemicu untuk diri kita sendiri, untuk kita tidak terjebak dalam situasi ini gitu. Oke, itu mungkin segitu aja firman dari kakak. Kiranya di penghujung tahun ini kita tetap jangan lupa untuk berterima kasih sama Tuhan ya adik-adik ya. Kita boleh tetap ada sampai di penghujung tahun ini. Minggu terakhir di tahun 2020. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya, udah di awal tahun 2021. Dan kiranya adik-adik juga boleh mendoakan agar di tahun depan pandemi ini boleh mereda atau bahkan menghilang. Jadi kita semua boleh kembali menjalankan apa yang menjadi rencana kita dan juga apa yang kita cita-citakan, dan kembali seperti semula lagi, seperti normal lagi. Adik-adik ya, sekian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan kalau Engkau sudah boleh memberkati kami dalam istirahat malam kami, hingga kami boleh dibangunkan pagi ini
dengan tubuh jasmani dan rohani kami dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih juga ya Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memberkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh kami baca dan kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya renungan dan bacaan firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan hari ini boleh dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak untuk setiap yang boleh kami lakukan dari kami masing-masing. Terima kasih juga untuk setiap pergumulan yang boleh kami alami dan kami rasakan sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hingga sampai pada saat ini di penghujung tahun 2020 ini Tuhan masih boleh ada menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tuntunan tangan Tuhan tidak akan pernah lepas untuk kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap masing-masing dari kami, anak-anak teruna ya Tuhan. Tuhan boleh berkati dalam setiap tumbuh kembangnya, dalam setiap studi yang boleh dijalankan, dalam setiap aktivitas yang boleh dilakukan, dan juga dalam setiap pergumulan yang boleh mereka alami setiap harinya. Kami mau berdoa untuk masing-masing dari mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkati tumbuh kembang mereka, Tuhan boleh jaga, dan Tuhan boleh jadikan mereka pelitamu dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga kami masing-masing dari kami. Kiranya juga Tuhan boleh jaga dimanapun mereka berada. Tuhan juga mau berikan selalu mereka kesehatan terkhususnya dalam suasana pandemi seperti ini ya Bapak. Kiranya Tuhan boleh jaga mereka selalu. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gereja kami, untuk Ibu Pendeta, juga majelis-majelis yang ada. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang boleh dilakukan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan boleh memberkati agar setiap pelayanan yang boleh dilakukan dapat boleh menjadi berkat yang lebih-lebih lagi untuk mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, dari pemimpin teratas kami hingga kepada para pemimpin tingkat daerah ya Bapa. Kiranya terus dalam situasi pandemi seperti ini, setiap kebijakan yang boleh diambil, setiap langkah yang boleh ditentukan untuk mengatasi pandemi COVID ini ya Bapak, Tuhan kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan seturut dengan kehendak-Mu, agar kami boleh dijauhkan dari pandemi ini ya Tuhan. Agar kami juga mau berdoa kiranya pandemi ini boleh berlalu dari hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami secara normal kembali. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Masih begitu banyak doa yang ingin kami naikkan kepadamu ya Bapa, tapi Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau yang tahu setiap pergumulan hati kami, dari hati kecil kami ya Bapa. Engkau yang memiliki kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan Yesus. Kepadamu juga kami menyerahkan setiap bagian dari kami yang boleh ada dalam ibadah daring ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka masing-masing dari mereka, tim yang mengerjakan juga. Tuhan boleh berkati mereka agar pelayanan yang boleh mereka lakukan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami naikkan hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiap hari Tuhan beserta
diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur yang telah kami berikan ini. Kiranya persembahan syukur yang kami berikan ini dapat berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Serta persembahan syukur ini dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Sekarang kita akan menerima berkat adik-adik ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan jaga dan berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih anugerah.